Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Nuraida dari kelas BBI Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil resum 2 slot. Yang pertama pada tanggal 10 Desember dan yang kedua pada tanggal 11 Desember dengan judul Budaya dan Pendidikan Karakter Indonesia dan Keunikan Budaya Indonesia. Nah, yang pertama, budaya dan pendidikan karakter Indonesia. Budaya adalah sebagai sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Karakter adalah evaluasi kualitas tahan lama tertentu yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Karakter yang baik adalah perbuatan yang benar dalam hidup dan berbuat benar dalam kehidupan dengan orang lain maupun diri sendiri. Nah, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pembentukan karakter itu dari bakat, keyakinan, selalu rasa ingin tahunya tuh tinggi, keterampilan, perilaku, dan kemampuan produktif. Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, toleransi, dan gotong royong. Tetapi yang paling penting adalah kesemuanya itu harus dijiwai oleh rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa itu ada 3. Yang pertama ada fungsi pengembangan, fungsi perbaikan, dan fungsi penyaringan. Fungsi pengembangan adalah potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik, dan fungsi perbaikan adalah memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Dan fungsi penyaringan, menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Selanjutnya hasil resum yang kedua tentang keunikan budaya Indonesia. Indonesia dikatakan sebagai negara yang akan kebudayaan karena di Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dan banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk melihat kebudayaan yang beragam yang ada di Indonesia. Nah, keunikan budaya Indonesia itu sangat banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Keunikan budaya itu meliputi keunikan budaya, tradisi, pakaian adat, dan makanan khas yang ada di Indonesia. Keunikan budaya yaitu ada wayang dan batik. Wayang adalah salah satu seni sastra di Indonesia yang paling tua. Wayang itu sendiri ada 2 jenis, yaitu wayang kulit dari Jawa Tengah dan wayang golek dari Jawa Barat. Tetapi keduanya itu sama. Dan ketika wayang itu dimainkan di atas panggung, pasti ada yang mengendalikannya, dan itu disebut dalang. Dan cerita yang dibawakan oleh wayang biasanya tentang dewi-dewi, pahlawan, persilatan, dan bahkan percintaan.
batik. Batik itu sebagai warisan budaya Indonesia yang sudah populer di mata dunia. Bahkan batik salah satu identitas bangsa Indonesia. Dan nama batik itu memiliki banyak makna. Dan batik ini sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga sekarang dengan motif yang beragam. Selanjutnya, keunikan pakaian adat. Ada kebaya dan baju bodo. Kebaya yaitu dari bahasa Arab, abaya atau pakaian. Dipercaya bahwa kebaya dulunya berasal dari Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun yang lalu. Kemudian penggunaan kebaya mulai menyebar di Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, busana ini menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Baju bodo. Baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Pakaian ini sering dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan, dan penggunaan baju bodo mulai meluas untuk berbagai kegiatan. Selanjutnya, keunikan tradisi. Ada tradisi halal bihalal dan tradisi karapan sapi dari Madura. Halal bihalal adalah salah satu tradisi Indonesia yang lahir dari sebuah proses sejarah. Meski namanya agak kearap-arapan, tapi halal bihalal hanya ada di Indonesia. Halal bihalal dilakukan dengan silaturahmi dan saling menjabat tangan dan bermaaf-maafan. Karapan sapi merupakan ajang pesta rakyat dan tradisi, bahkan dianggap bisa menaikkan status sosial seseorang. Karapan sapi dilaksanakan oleh masyarakat yang sukses menuai panen padi atau tembakau. Dan yang terakhir ada keunikan makanan khas Indonesia. Ada rendang dan kerak telur. Rendang adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dan waktu lama, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Dan proses memasaknya memakan waktu berjam-jam. Biasanya sekitar waktu 4 jam. Kerak telur dipercaya telah ada sejak penjajahan Belanda. Kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tak sengaja. Dan kerak telur biasanya dijajakan oleh para pedagang yang ada di pinggir jalan pada saat perayaan di Jakarta, entah HUT Jakarta atau acara-acara lainnya yang diselenggarakan di Jakarta. Baik, itu saja hasil resum dari acara Mobility Virtual yang pekan lalu diadakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.